Pada dasarnya setiap orang punya dua hal. Yang pertama, dia punya karunia. Sesuatu yang Tuhan titip buat hidupnya supaya dia bisa melayani Tuhan, supaya dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Tapi yang kedua, setiap orang juga punya talenta. Sesuatu yang Tuhan percayakan pada hidup seseorang. Untuk dia dapat berguna, dia dapat berarti. Dengan kata lain, dia bisa berprestasi dan cari makan dengan talenta. Karunia bukan untuk cari makan. Karunia untuk melayani Kristus. Karunia untuk meluaskan kerajaan Allah. Karunia untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karunia untuk jadi berkat buat banyak orang. Tapi talenta sesuatu yang membuat dia berarti. Sesuatu yang akhirnya membuat dia dapat makan sehari. Alkitab bilang apa? Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi orang percaya. Bagaimana Tuhan pelihara orang percaya? Bukan seperti burung yang dikasih makan, tetapi Tuhan kasih talenta. Talenta adalah sesuatu yang dapat menjadikan hidup kita berarti, berprestasi. Dan bahkan kita bisa hidup karena itu. Jangan hidup karena karunia, tapi kita menghidupkan orang karena karunia. Tapi kita hidup dengan talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Haleluya. Ada sesuatu yang tidak pernah bisa kita hindari. Waktu kita menghadapi tantangan, kita menghadapi godaan, kita menghadapi masa-masa yang sukar. Seperti ada suara perasaan kita yang berkata, di mana Tuhan yang kau layani, di mana Tuhan yang kau sembah, di mana Tuhan yang kau berkorban dan mati-matian untuk Dia. Where are God for you? Ada kalanya yang kau hadapi dalam hidup betul-betul menyakitkan hati saudara. Saudara merasa pendeta-pendeta cuma ngomong aja. Kadangkala itu kekecewaan hati saudara. Tapi saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau Tuhan gak pegang saya pasti udah jatuh. Justru di masa sukar ini yang buat saya kuat, karena saya masih bisa tegak, tangan Tuhan yang menopang saya. Serangan boleh terjadi dari mana-mana, tapi selama tangan Tuhan yang pegang saya tetap akan tegak berdiri. Dan saya bukan hanya tegak berdiri, tapi ada masanya saya akan melayang terbang tinggi dan melihat janji Tuhan digenapi. Yang setuju katakan. Ada banyak anak-anak hari-hari ini tidak dibesarkan dengan father's figure. Kita sibuk dengan ajaran sorga di bawah telapak kaki ibu. Apa maksudnya? Harus menghargai ibu, betul. Terus bapak gimana? Alkitab tidak pernah memisahkan ibu dan bapak. Alkitab tidak pernah bilang sorga di bawah telapak kaki ibu. Sorga di bawah telapak kaki ibu itu pandangan dari yang lain. Nah, kenapa? Ajaran sorga di bawah telapak kaki ibu karena suami boleh punya istri beberapa. Tapi kita orang Kristen itu jelas seorang suami hanya boleh punya satu istri, seorang istri hanya boleh punya satu suami. Karena itu menghormati ibu wajar, wajib, harus. Tetapi jangan lupakan peran ayah, karena ini dua hal yang tak bisa dipisahkan. Karena Alkitab selalu ajarkan hormati ayahmu dan ibumu, tunduk kepada orang tuamu, taatilah orang tuamu. Jadi ini tidak pernah bisa dipisahkan. Karena iman Kristen itu tidak ada perbedaan. Keduanya adalah satu dalam nama Yesus. Sorga itu hanya kita dapat dalam Yesus dan hubungan dengan kaki. Ada banyak anak-anak hari-hari ini tidak dibesarkan dengan father's figure. Kita sibuk dengan ajaran sorga di bawah telapak kaki ibu. Apa maksudnya? Harus menghargai ibu, betul. Terus bapak gimana? Alkitab tidak pernah memisahkan ibu dan bapak. Alkitab tidak pernah bilang sorga di bawah telapak kaki ibu. Sorga di bawah telapak kaki ibu itu pandangan dari yang lain. Nah, kenapa? Ajaran sorga di bawah telapak kaki ibu karena suami boleh punya istri beberapa. Tapi kita orang Kristen itu jelas seorang suami hanya boleh punya satu istri, seorang istri hanya boleh punya satu suami. Karena itu menghormati ibu wajar, wajib, harus. Tetapi jangan lupakan peran ayah, karena ini dua hal yang tak bisa dipisahkan. Karena Alkitab selalu ajarkan hormati ayahmu dan ibumu, tunduk kepada orang tuamu, taatilah orang tuamu. Jadi ini tidak pernah bisa dipisahkan. Karena iman Kristen itu tidak ada perbedaan. Keduanya adalah satu dalam nama Yesus. Sorga itu hanya kita dapat dalam Yesus dan hubungan dengan kaki. Setiap orang ingin kaya, dan banyak orang persoalannya menghalalkan segala cara, bahkan kompromi demi kekayaan itu. Padahal kekayaan yang sejati bukan hanya soal materi, tetapi kekayaan yang sejati yang pertama, waktu kita tahu hidup ini penuh dengan keindahan, sehingga kita bersyukur dalam segala hal. Yang kedua, waktu kita punya semangat untuk berbagi dan memberi. Yang ketiga, waktu kita hidup dengan prinsip tidak boleh nyusahin orang, tidak boleh merugikan orang, tidak boleh menyakitkan hati orang. Dan yang keempat, orang-orang kaya adalah orang-orang yang selalu kreatif dalam menghadapi segala sesuatu. Hidup ini jangan mengeluh, hidup ini jangan bersungut-sungut, hidup ini jangan putus asa dan kecewa. Karena ada Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang selalu memberikan yang terbaik, sehingga kita dapat berkata, aku kaya karena anugerah-Nya luar biasa. Berbagilah dan jangan menjadi orang yang egois. Itulah prinsip orang kaya. Dari Beverly Hills Sign, Los Angeles, doa saya menyertai saudara.
hatinya kotor, jiwanya kotor, maka selalu kotoran yang keluar. Jadi kalau hidup kita nggak indah, curigaan sama orang, selalu berpikir negatif, terus dan apa yang bisa kita berikan? Ketakutan. Orang salah paling senang mencari kesalahan orang. Kalau saudara orang salah yang senang mencari kesalahan orang, engkau sedang dipermainkan oleh setan supaya engkau tetap tinggal dalam kesalahan. Ada banyak suami-suami yang sudah selingkuh, ditegur istrinya malah ngamuk. Kamu dasar perempuan yang tidak percaya sama suami. Pak, bertobat. Kau yang selingkuh, istri yang kau maki-maki. Nanti kalau udah terbukti, ya tapi kan saya selingkuh gini karena istri saya gak pernah perhatian saya. Pak, bertobat. Ketika orang yang sudah salah mampu merekayasakan kondisi sampai orang benar yang meminta maaf, saya mau beritahu, engkau sudah sungguh-sungguh parah. Engkau sudah sungguh-sungguh dikendalikan dan diikat oleh iblis, dan kau harus bebaskan diri. Dan hari ini pastikan kau dimerdekakan oleh kemuliaan. Hidup Kristen harus pikul salib. Salib harus dipikul, gak boleh dikenteng. Emangnya tas kresek? Ada yang bilang berarti hidup Kristen berat pendeta karena harus pikul salib. Tergantung gua. Apakah kalau saya pikul salib saya harus menangis? Hidupku yang sengsara. Haruskah saya sambil pikul salib nyanyi? Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Kalau saya jadi Tuhan, saya tampelin orang nyanyi lagu itu. Di seluruh Alkitab saya udah bilang aku Tuhan yang mendengar doa kau, masih nanya lagi. Plak! Wih Tuhan, hidup Kristen memang harus pikul salib. Tapi kita gak menderita karena kita berasal dari surga. Yang jaga kita, yang pelihara kita, yang berkati kita berasal dari surga. Yang setuju katakan amin. Uang bukan alat setan, tapi uang bisa jadi alat setan kalau kita ceroboh. Makanya akar segala kejahatan bukan uang, tapi akar segala kejahatan adalah cintakan uang. Dan cintakan uang membuat kita ceroboh dalam mempergunakan uang. Ada banyak orang pokoknya ada uang habis, nggak pernah diatur. Bahkan lebih parahnya, utang sana utang sini. Hidup ini belajar kuasai diri. Alkitab ajarkan kita cukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan jadi orang korban iklan apa saudara. Zaman sekarang kan zaman apa-apa bisa cuma pakai jempol. Kemakan iklan. Lepaskan diri saudara dari ikatan hawa nafsu daging yang membuat saudara berpikir, oh saya mesti beli ini, saya mesti beli ini. Orang punya, saya juga harus punya. Itu adalah cara kerja iblis untuk membuat hidupmu sengsara. Kau akhirnya diperbudak oleh hawa nafsu. Dalam nama Yesus lepaskan dirimu dari itu. Karena kalau tidak, engkau akan terbelenggu dan terjajah di dalam. Indonesia bukan kurang orang pintar. Indonesia cuma kurang orang waras. Profesor, doktor, karburator, kotor, bocor-bocor. Oh, di mana-mana. Mau lulusan dalam negeri, mau lulusan luar negeri. Woi, Indonesia gudangnya. Makanya kita bukan cuma perlu beragama. Kita perlu beriman dan bertuhan. Karena ada banyak orang makin beragama, makin gak waras. Saudara. Coba anti vaksin. Banyak kan dasarnya apa? Agama. Oh, ayat-ayat firman Tuhannya lengkap. Bahkan ayat firman Tuhan lintas agama. Kalau cuma beragama, ujung-ujungnya kau jadi orang yang tidak waras. Kalau kau cuma belajar tanpa takut akan Tuhan, akhirnya jadi orang-orang yang tidak waras. Karena kalau orang waras memimpin negeri, orang waras memimpin kota, orang waras duduk di parlemen, amanlah negeri. Tapi kalau orang tidak waras yang duduk di parlemen, orang yang tidak waras memimpin lembaga, orang yang tidak waras menjadi bupati, orang yang tidak waras menjadi pemimpin negeri, rusaklah negeri. Kita nggak bisa merubah hati orang, dan kita nggak perlu merubah hati orang. Yang penting kita jalani dengan yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan yang menilai hati. Kalau Tuhan nggak suka, biar Tuhan yang tutup pintu. Tapi kalau Tuhan berkenan, maka Dia izinkan kita melewati badai, Dia izinkan kita melewati angin ribut, tapi Dia berikan kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan yeah. Apa yang terjadi dengan Yusuf misalnya? Orangnya cuma lihat kulit luarnya. Kadang-kala mendengar sepihak. Siapapun yang berteriak lebih keras, itu yang didengar. Dan kebetulan kali ini istrinya Potifar yang berteriak lebih keras. Nggak di mana. Pelakor lebih galak kadang-kadang dari bini asli, sudah. Ketika penjahat sudah lebih dipercaya daripada orang benar, dunia ini sudah berdiri di atas kepalanya. Orang Manado bilang dunia itu tabo bale, saudara. Lalu saya bilang kualitas dan integritas tidak ditentukan berapa kali kita diserang, tapi bagaimana kita menghadapi segala serangan dengan kualitas surgawi. Yang setuju katakan amin.
Tidak selamanya semua orang di sekitar kita bisa persis seperti kita harapkan. Tidak segala hal dalam hidup ini kejadiannya bisa persis seperti yang kita sudah persiapkan. Ada kalanya ada orang-orang bertindak menyebalkan dan menyakitkan kita. Ada kalanya situasi hidup begitu melukai kita, tapi kita pegang Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan bisa merubah ratapan kita menjadi tarian. Makanya Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Apapun yang terjadi, jangan kita dendam, jangan kita benci, karena kedendaman dan kebencian itu tanggungan yang sangat berat. Kedendaman dan kebencian adalah ikatan iblis yang merusak dan merasuk hidup kita. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, yuk kita sama-sama lepas segala kebencian, kedendaman. Dan hari ini bilang, Tuhan, aku mau mengasihi. Aku mau mengasihi bukan karena dia berbuat baik kepada aku. Aku mau mengasihi karena Kristus telah mengajar aku untuk mengasihi. Ya, kita mengandalkan manusia, di situ kita mengalami goncangan dan kekecewaan yang hebat. Masih mau coba? Tantangan saya buat saudara, masih mau coba, bos? Tahun-tahun kemarin coba lihat kekecewaan saudara, kemarahan saudara, kekecewaan yang paling buat saudara down. Kenapa? Karena kau terlalu berharap sama manusia, kan? Dan manusia bisa melukai, menyakiti, dan mengkhianati. Dan melukai, menyakiti, dan mengkhianati yang paling sakit adalah ketika orang itu paling kita harapkan. Adik-adik muda, orang yang paling kau harapkan ketika melukai, menyakiti, dan mengkhianati saudara, sakitnya sampai ke tulang, saudara. To the bone. Di saat seperti itu, jangan pikir untuk balas. Jangan berpikir biar Tuhan hajar, biar Tuhan habisin. Bilang terima kasih Tuhan. Saya diizinkan Tuhan menghadapi hal-hal yang menyakitkan, supaya saya belajar makin dewasa, makin kuat, makin mengandalkan Tuhan, dan makin tidak mengandalkan. Bersedih dan menyesali keadaan tidak akan menolong apa-apa dalam hidup saudara. Saya tahu buat sebagian saudara, hidup udah kacau banget. Seperti benang kusut yang saudara bahkan gak tahu mau mulainya dari mana. Utang saudara nyelesain dari mana gak tahu. Persoalan masa muda saudara, kekacauan dalam hidup saudara gak tahu mulai dari mana. Seks bebas saudara gak tahu mau berhenti dari mana. Dosa saudara gak tahu mau mulai stop dari mana. Tapi sekarang saya bangkit dan saya perbaiki hidup saya, dan Tuhan menyertai saya. Itu Yesus yang kita sembah. Yang sudah rusak, yang sudah hancur, tidak dimuntahkannya, dibetulkannya. Alkitab bilang buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dia adalah Tuhan yang selalu melihat harapan dalam hidup kita. Tidak ada yang terlalu rusak sampai Tuhan membuangnya. Dia pungutnya, dia angkatnya. Dia selalu melihat pengharapan dalam hidup kita. Jangan pernah bilang sudah rusak, tapi bilang saya punya Tuhan yang hebat yang mampu pulihkan segala. Kalau kau udah masuk gereja, kau masih tertarik sama orang yang tidak seiman, namanya bego. Hello. Kalau kita menyebut diri Kristen lalu pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, itu kan namanya kita bikin malu nama Tuhan. Kalau kita kompromi dengan dosa, kita jadi orang muda yang melawan orang tua, kita jadi orang muda yang malas, kita jadi orang muda yang membuang waktu percuma, kita menjadi orang muda yang suka ngomongin orang, kita jadi orang muda yang suka berkhianat, kita jadi orang muda yang pacaran sama suami orang, kita jadi orang muda yang pacaran sama istri orang, kita rebut pacar orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bikin malu nama Tuhan. Karena orang akan berkata, katanya orang Kristen, katanya anak Tuhan, kok seperti itu? In your shoulder you carry the name of Christ. Orang-orang muda dengar baik, di atas pundak kau bawa nama Tuhan Yesus. Kita harus siap sedia untuk tidak bikin malu nama Tuhan. Apapun yang terjadi kita bilang, Tuhan biar saya rugi, tapi satu yang saya jaga, saya tidak mau bikin malu nama Tuhan. Saya justru mau supaya orang melihat kehidupan saya, sikap saya, keputusan saya, langkah saya, mulut saya, lalu perbuatan keseharian saya justru mempermuliakan Kristus, bukan mempermalukan Tuhan. Adik muda, jangan cengeng. Kenapa orang lari ke narkoba? Cengeng, saya bilang. Kenapa orang lari ke seks bebas? Cengeng. Kenapa orang akhirnya selingkuh? Cengeng. Ya habis istri saya pendeta nggak ngerti saya, nggak peduli saya. Ya saya sih sebetulnya nggak mau. Cuman ada perempuan ya mengerti saya. Mungkin ini dari Tuhan, bukan dari Tuhan, dari setan. Saudara. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, kok hidup cengeng banget. Kadang-kala hidup ini memang keras, kadang-kala hidup ini memang menyakitkan, kadang-kala hidup ini memang melukai. Tetapi ingatlah, ada roh Tuhan yang menguatkan kita, ada roh Tuhan yang memampukan kita, ada roh Tuhan yang membalut luka kita dan menggantikannya dengan sorak-sorai kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Kalau ada tantangan, minta Roh Kudus menguatkan. Kalau ada tantangan, ingat roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kalaupun air mata turun,
hapus air matamu dan bilang, Tuhan penghiburanku, memberikan aku kemenangan tepat pada waktunya. Haleluya.